saya Brigadir Jenderal TNI Wahyu Udayana. Saya baru mulai 20 Agustus lah saya menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Dan sebelumnya saya juga masih ada di lingkup Markas Besar sebagai Kepala Pusat Komando dan Pengendalian TNI Angkatan Darat. Selanjutnya kalau tadi Mas bertanya berkaitan dengan perjalanan karir secara garis besar, saya pernah juga bertugas sebelumnya di Kodam 4 di Ponorogo. Seperti kita tahu ya, Angkatan Darat itu terdiri dari beberapa kodam yang ada di provinsi dan di pulau-pulau di seluruh wilayah tanah air. Di Ponorogo itu ada di Provinsi Jawa Tengah, membawahi Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya asisten intelijen di Ponorogo saya pernah, lalu saya juga pernah bertugas di wilayah Jakarta, ya, di Kodam Jaya Jakarta. Saya mulai dari Komandan Batalion, Komandan Sekolah Bintara, saya pernah dandim Jakarta Barat, saya pernah dandim Jakarta Pusat, gitu, bersama-sama dengan rekan-rekan media dan masyarakat saat perhelatan Asian Games, terus Pilpres waktu itu 2019, COVID, penanganan COVID, gitu ya. Selanjutnya saya juga pernah berkesempatan ke Provinsi Maluku Utara sebagai Kepala Seksi Intelijen di Korem 152 Babulah di Ternate. Tuh. Dan saya juga bersyukur saya pernah mendapatkan kesempatan untuk mengabdi di pasukan pengamanan Presiden pada periode 2009 sampai 2012 dan periode 2017 dan 2018. Sementara awal-awal penugasan saya berada di wilayah Pulau Sumatera, di wilayah Komando Daerah Militer 2 Sriwijaya, awal-awal dulu di sana. Oh, dengar juga ya. Jadi sebetulnya pelantikan pangkat saya waktu itu, karena itu masa saya naik dari letkol menjadi kolonel. Tuh. Harusnya saya dilantik di Kodam Jaya di Cililitan itu adalah 1 Oktober. Dilantik, digunakan pangkat baru di sana. Tetapi karena waktu itu situasinya dinamikanya cukup tinggi di DPR MPR bersamaan dengan pelantikan presiden, kalau salah ya, pelantikan presiden, ya, maka waktu itu saya tidak diberangkatkan ke Kodam. Saya tetap bersama dengan pasukan saya, dengan anggota saya ada di DPR MPR untuk melaksanakan pengamanan. Ya, meskipun hanya sebentar untuk ke Kodam, hanya untuk seremoni saja, untuk upacara saja, terus selesai itu kembali lagi. Itu waktu itu Panglima Kodam memberikan pemahaman kepada saya untuk tidak mau ngambil risiko. Udah lebih bagus kamu dan jajarannya tetap ada di lapangan. Ya, sehingga kita tetap bersama-sama dengan anggota tetap moralnya tetap tinggi karena komandan Anda bersama-sama dengan mereka apapun kondisinya. Ya, saya bisa pahami itu dan saya tetap mensyukuri itu. Saya mensyukuri itu bahwa itu menjadi bagian dari garisan tangan saya. Toh kalau kita tidak ke Kodam, kita tidak upacara, tetap naik kok pangkat saya. Apakah kalau saya nggak ke Kodam terus pangkat saya tidak naik? Itu pemikiran seperti itu. Saya mencoba untuk simpel saja. Lebih penting rekan-rekan saya, anggota saya di lapangan dan kondisi ini menjadi tanggung jawab saya dibandingkan hanya sebuah seremoni. Ya. Dan akhirnya betul, saya tidak ke Kodam, yang ke sana adalah istri saya. Istri saya, karena dalam naik pangkat itu kita didampingi oleh istri masing-masing. Istri saya ke Kodam, saya tetap ada di DPR MPR bersama anggota. Dan saya memakai pangkat saya sendiri, artinya saya melantik diri saya sendiri. Gitu. Saya melantik diri sendiri karena secara administrasi, secara surat menyurat sudah resmi, maka saya bisa memakai pangkat baru. Dan istri saya mengirimkan foto dari sana, sudah selesai ya, acara pelantikan, ya, ini fotonya. Kita mendapat ucapan selamat dari semua yang hadir. Jadi semuanya, yang naik pangkat istrinya, yang naik pangkat istrinya. Istri saya sendirian, karena suaminya ada di lapangan. Dan istri saya juga tetap memberikan semangat pada saya bahwa ya, tidak ada masalah. Ya. Walaupun toh kamu tidak ada di sini, ya, tapi kita semua tahu bahwa kamu ada di lapangan karena memang tugas menuntut kamu untuk demikian. Dan saya tetap bangga, saya tetap bahagia meskipun saya mendapat ucapan selamat tanpa kamu demikian.
Terus ada kejadian yang saya tidak dilantik di istana itu 98 waktu itu. Ya. Itu waktu itu demo yang 2019. Kalau yang di istana itu waktu saya mau jadi Letnan 2, lulus dari Akademi Militer waktu itu. Ya, karena 98 kan dinamika cukup tinggi tuh waktu itu. Ya, demo-demo juga. Sebetulnya waktu itu direncanakan kegiatan dilatih di istana, ya. Tapi karena demo mahasiswa masih cukup rame waktu itu, di depan istana itu, termasuk di depan istana dan beberapa tempat yang lain, ya. Akhirnya pelantikan liting kami, angkatan kami waktu itu dipindahkan ke Mabes TNI. Jadi kami mungkin salah satu angkatan yang tidak pernah merasakan dilantik di istana, gitu kan? Karena memang kita harus terima, ya itu juga bagian dari garis tangan saya juga bahwa memang kondisinya seperti itu, kondisi negara saat itu memang mengharuskan beberapa komponen untuk menyampaikan aspirasi mungkin, akhirnya beberapa kegiatan, beberapa elemen lain kalau kegiatan juga harus berpindah tempat, termasuk salah satunya pelantikan itu, ya untuk perwira ABRI waktu itu ya, yang nggak ada masalah, ya semua juga berjalan dengan baik ya, pelantikannya meskipun tidak di istana, ya. Meskipun beberapa orang tua yang sudah telanjur datang ke istana akhirnya harus kembali lagi ke Mabes TNI Cilangkap gitu ya. Belum ada waza, belum waktu itu, belum ada handphone gitu ya. Kalau sekarang udah ada handphone, jadi begitu ada perubahan jadwal, perubahan tempat, kita broadcast saja, ya broadcast all gitu ya. Dalam grup semua udah tahu. Oh pindah dari sini, pindah cepat informasi. Posisi orang tua di mana, Pak? Orang tua dari tempat penginapan masing-masing kan dari seluruh Indonesia tuh. Mereka memegang undangannya bunyi di istana, ya mereka semua menuju ke istana. Tapi ternyata kan macet. Di mana-mana ada aksi demo. Setelah macet sampai di istana, dikasih tahu oleh protokol istana bahwa pindah ke Cilangkap. Sudah ke situnya macet, ya mungkin agak mepet waktunya sampai di situ, dikatakan pindah. Mereka harus berangkat sana lagi. Berangkat sana lagi kan juga tidak semuanya hafal jalan Jakarta. Mereka harus tanya sana tanya sini, ya. Akhirnya ya banyak yang orang tua yang sampai di Cilangkap sana sudah selesai acaranya. Sehingga kami beberapa rekan-rekan tuh ada juga yang sampai dengan selesai acara itu belum ketemu orang tua. Setelah siang baru orang tuanya datang karena mereka baru berhasil menembus sampai di Cilangkap itu pada siang harinya. Tapi sekali lagi itu menjadikan kita kuat. Justru menjadikan kami semua itu menjadi tegar, menjadi kuat, dan kita berkomitmen bahwa ini harus menjadi momen untuk kita bisa berbuat yang terbaik. Nah, karena itu membuktikan semua dari kita ini punya garis tangan, ya, punya takdir, dan semua kita ini harus bisa menerima setiap hal yang memang sudah digariskan kepada kita. Yang berikutnya, yang kedua, ini bisa juga jadi bahan pelajaran buat kita semua bahwa situasi itu sangat dinamis, kondisi itu sangat dinamis. Yang seperti tadi, siapa yang mengira sudah disiapkan di sini, ternyata kondisinya seperti ini, harus berpindah. Yang akhirnya kondisi dinamis tadi itu berdampak kepada banyak hal, banyak faktor. Kalau tadi yang paling simpel keterlambatan, ya kan? Terus secara psikologi, secara moral yang tidak bertemu orang tua, dan itu yang paling simpel. Tapi yang paling utama adalah ya, kondisi itu berdampak pada banyak hal tadi saya bilang. Untuk itu makanya bahan pelajarannya adalah diantisipasi setiap hal. Segera kita harus punya kemampuan untuk segera baca situasi, sehingga setiap hal, setiap dinamika itu bisa kita eliminir. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita ini TNI Angkatan Darat gitu ya, itu prinsipnya adalah membantu kepolisian. Jadi undang-undangnya mengatakan demikian, peraturannya mengatakan demikian. Setiap saat ya, sewaktu-waktu kita dibutuhkan, kita harus siap. Untuk itu ya, TNI Angkatan Darat saat ini sudah melaksanakan fungsinya, masih berjalan terus, yaitu kita menyiapkan personil, kita menyiapkan material, ya, kita menyiapkan kemampuan prajuritnya dengan melatih tadi, ya, sehingga sewaktu-waktu nanti kita dibutuhkan rekan-rekan polisian untuk membantu, kita sudah dalam kondisi yang siap secara personilnya, secara materialnya maupun secara kemampuannya, skillnya. Ya.
Itu yang pasti yang dilaksanakan saat ini. Yang berikutnya ya berkaitan dengan pilkada juga, kan semua sudah tahu bahwa TNI, ya, khususnya TNI Angkatan Darat itu adalah netral. Ya. Kita juga secara bersama-sama dengan penyiapan tadi, ya, kita memberikan pemahaman kepada prajurit TNI Angkatan Darat beserta keluarganya, ya, untuk menjaga betul netralitas TNI dan TNI Angkatan Darat itu. Itu, ya. Salah satunya, ya, contohnya kita tidak terlibat pada salah satu pasangan atau salah satu partai politik tertentu, gitu ya. Baik dari yang simpel, mulai dari nempel stiker, gitu ya, atau kita mungkin secara bentuk jari, gitu ya, atau jari, atau kita mengucapkan tagline, ya, yang mungkin tidak ada maksud tertentu, tetapi kalau itu dilakukan berulang-ulang, patut juga menjadi hal yang diwaspadai, gitu kan, dan bisa juga menimbulkan pemikiran yang kurang baik dari masyarakat. Sehingga pimpinan Angkatan Darat dan pimpinan TNI sudah membuat buku saku netralitas, dan itu harga mati, ya. Netralitas itu buat TNI harga mati. Arti harga mati itu tidak boleh ada toleransi sekecil apapun. Ya. Di buku saku itu sudah ditentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk apa yang menjadi sanksi, evaluasi apabila itu dilakukan oleh prajurit. Hingga terkait dengan pilkada itu, saya sampaikan bahwa TNI Angkatan Darat saat ini terus bersiap menyiapkan personilnya, materialnya, dan kemampuan prajuritnya untuk setiap saat siap untuk membantu pihak kepolisian apabila diperlukan. Selanjutnya juga TNI Angkatan Darat saat ini terus mengingatkan prajurit beserta keluarganya untuk menjaga netralitas TNI dan Angkatan Darat. Kita juga melengkapi dengan komponen-komponen tadi yang saya bilang, yang bisa mendukung, bisa membantu berkaitan dengan penekanan-penekanan yang kita sampaikan tadi kepada prajurit tadi, ya. Dan yang terakhir, prajurit kita juga paham kok, ya. Prajurit kita juga paham bahwa kita ini hidup di lingkungan masyarakat, hidup di lingkungan yang dipenuhi dengan peraturan-peraturan, hidup di lingkungan yang banyak netizen, ya, sehingga semua itu melihat. Nah, prajurit sekarang sudah paham itu, ya, sehingga apabila mereka berbuat yang tidak etis, mereka berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan, tentu tadi undang-undang, hukum-hukum masyarakat tadi, netizen yang di sekitar itu akan melihat semua, dan mereka akan membuat prajurit itu harus menghadapi suatu permasalahan yang mungkin tidak perlu terjadi kalau mereka bisa lebih mengendalikan dirinya.